Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naufal Aziz Saputra. NPM saya 250370100013. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek mandiri dari mata kuliah fisika. Oke, untuk tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis sistem benda yang bergerak di bawah pengaruh gaya pada bidang miring dan mengalami tumbukan parsial elastis. Lalu menentukan hubungan antara gaya, percepatan, kecepatan, dan posisi menggunakan prinsip kinematika dan hukum Newton. Lalu menganalisis energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik selama gerak benda. Mempelajari konservasi momentum dan energi dalam proses tumbukan antara dua benda. Menunjukkan pengaruh sudut miring dan gaya gesek terhadap hasil energi dan momentum sistem. Melakukan simulasi numerik di Excel dan menampilkan tabel grafik serta analisis perilaku sistem secara kuantitatif. Sudah. Lalu selanjutnya, gerak benda di bawah pengaruh gaya dapat dijelaskan melalui hukum Newton 2 yang menyatakan bahwa percepatan benda sebanding dengan gaya neto yang bekerja pada dan berbanding terbalik dengan massa F sama dengan M kali A. Pada masing-masing bidang, komponen gaya gravitasi yang bekerja sepanjang bidang adalah F sama dengan massa kali gravitasi sin theta. Jadi gaya yang bekerja pada bidang miring tersebut bukan M kali A tapi mg sin theta. Dan bila terdapat gaya gesek kinetik, besar gaya adalah F sama dengan mu mg kali cos theta. Dengan demikian, gaya resultan sepanjang bidang menjadi F total sama dengan mg sin theta kurangi mu mg cos theta, yang menyebabkan percepatan konstan. Energi kinetik benda dapat diperoleh dari rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat, sedangkan rumus energi potensial sendiri dapat diperoleh dari EP sama dengan mgh, massa kali gravitasi kali tinggi. Total energi mekanik adalah jumlah total dari energi kinetik dan energi potensial. Lalu untuk tumbukan sendiri kita dapat peroleh nanti rumusnya menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Lalu simulasi ini dilakukan menggunakan sistem dua benda yang bergerak berinteraksi melalui tumbukan sebagai elastis. Parameter yang digunakan dalam model ditunjukkan pada parameter berikut. Untuk massa benda pertama, kita menggunakan 200 kg. Benda pertama di bidang miring. Lalu massa benda kedua 3 kg. Mohon maaf, mengulangi, untuk massa benda pertama ialah 2 kg. Untuk massa benda kedua ialah 3 kg. Benda kedua ini terdapat di bidang lurus ya, di bidang miring tapi yang bagian bawah. Lalu sudutnya ialah, oke, dilanjutkan. Untuk sudutnya sendiri ialah 23 derajat kemiringan bidang. Lalu koefisien geseknya 0,075 jika bidang kasar. Tinggi awal ialah 1,1 meter. Posisi awal di atas bidang untuk benda pertama. Lalu kecepatan awal ialah
1,6 meter per second kecepatan awal ke bawah. Selanjutnya waktu simulasi total ialah 8 sekon. Durasi simulasi di Excel. Koefisien restitusi ialah 0,790 jika tumbukan tidak elastis. Percepatan gravitasi 9,810 meter per second kuadrat. Lalu selisih waktu 0,01 second atau 0,01 detik. Panjang lintasan maksimum 2,815 meter. Simulasi ini dilakukan menggunakan perangkat lunak yaitu Microsoft Excel dengan interval waktu delta T sama dengan 0,01 detik. Perhitungan numerik dilakukan baris per baris berdasarkan interaksi waktu. Prosesnya terdiri dari dua fase utama, yaitu gerak benda satu di bidang miring sebelum tumbukan dan gerak kedua pada bidang setelah tumbukan. Fase pertama, gerak benda di bidang miring. Waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 7 second dengan interval waktu yang sudah ditentukan. Hitung gaya resultan menggunakan rumus tadi, dan ini hanya perhitungan saja. Untuk perhitungan yang diperoleh di sini, untuk kalkulasi yang elastis sempurna, percepatan kita peroleh 0,736, lalu sebesar 1,47 Newton. Energi kinetik dan energi potensial kita oleh 0. Lalu untuk kecepatan benda kedua kita peroleh 0. Kecepatan benda pertama kecepatan benda kedua kita peroleh 0. Kecepatan benda pertama 0 juga saat setelah tumbukan. Lalu untuk kalkulasi yang tidak elastis, untuk kecepatan setelah tumbukan diperoleh 1,6 meter per second, percepatannya 2,479 meter per second kuadrat dengan gaya 4,957 Newton. Energi kinetiknya 2,560 Joule. Energi potensial 21,582 Joule. Energi total ialah 24,142 Joule. Untuk benda kedua kita peroleh 000 ya. Untuk elastis sempurna, grafiknya bisa dilihat demikian. Hubungan grafik, posisi waktu, kecepatan waktu, grafik hubungan energi dan waktu. Saya perlihatkan dulu seperti ini. Lalu ada satu grafik lagi. Hubungan momentum dan waktu, saya perlihatkan sebelum masuk ke pembahasannya. Oke. Itu untuk yang elastis sempurna. Berdasarkan simulasi pada Excel, benda satu di atas miring menunjukkan peningkatan posisi dan kecepatan seiring waktu hingga mencapai dasar bidang dan mengenai tumbukan dengan benda kedua. Grafik posisi waktu dan kecepatan waktu menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara tumbukan elastis sempurna dan tumbukan tidak elastis. Benda satu memantul kembali setelah tumbukan, sementara benda dua bergerak maju dengan kecepatan yang lebih besar. Sebaliknya pada kondisi yang tidak elastis, kedua benda bergerak bersama dengan kecepatan tumbukan.
Oh iya, saya belum melihatkan grafik yang tidak elastis. Untuk grafik yang tidak elastis bisa diperlihatkan sebagai berikut. Ini untuk hubungan apa ini? Posisi dan waktu, lalu kecepatan dan waktu, di bawahnya lagi sebentar. Ini hubungan energi dan waktu, lalu momentum dan waktu bisa diperlihatkan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan. Dari grafik energi terhadap waktu, terlihat bahwa energi total sistem tidak sepenuhnya konstan. Penurunan energi total pada kasus tidak elastis menunjukkan terjadinya konversi energi kinetik menjadi bentuk energi lain, seperti energi panas atau bunyi. Namun pada tumbukan elastis sempurna, perubahan energi mekanik relatif kecil. Total energi sistem sebelum dan sesudah tumbukan hampir sama, menunjukkan bahwa energi kinetik sebagian besar terkonversi. Untuk analisis grafik momentum memperlihatkan bahwa momentum total setiap sistem tetap terjaga selama tumbukan, baik elastis maupun tidak elastis. Meskipun terdapat redistribusi momentum antara kedua benda, nilai total momentum sebelum dan sesudah tumbukan tetap mendekati konstan, menandakan bahwa hukum kekekalan momentum berlaku pada sistem tertutup ini. Selanjutnya, efek gaya gesek dan sudut bidang berperan penting terhadap hasil simulasi. Semakin besar sudut kemiringan, komponen gaya gravitasi sejajar bidang meningkat, sehingga percepatan benda bertambah dan energi kinetik energi kinetik tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, semakin besar koefisien gesek, gaya hambat pada benda meningkat dan menyebabkan percepatan dan kecepatan serta energi kinetik menurun. Jadi semakin besar gaya geseknya, nanti kecepatan sama percepatannya itu akan semakin menurun karena terhambat oleh gaya gesek tersebut. Dengan demikian, gesekan berfungsi sebagai mekanisme disipasi energi yang menghambat gerakan dan menurunkan efisiensi konversi energi mekanik sistem. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.